Halo YouTube, selamat datang di channel Den Dimas. Selamat datang di channel gue, dimana di channel ini lo bakal ngeliat banyak video yang gue upload all about motor. Gue bakal vlogging, gue bakal nge-review, gue bakal pokoknya banyak hal yang bakal gue lakuin di channel ini. Nah, untuk episode pertama ini gue bakal nge-review motor kesayangan gue ini, Vespa GTS 150, si motor seksi berwarna merah ini. Oke, gitu kita langsung aja. Kita langsung puter-puter sambil ngerasain Vespa ini. Vespa GTS ini, this one in particular, itu cc-nya 150. Ini orang mau kemana sih? Nah, cc-nya 150 cc. Mesin yang dipakai itu sama dengan mesin yang ada di Vespa Sprint dan Vespa Primavera. Nah, tapi 150 cc nya itu beda dengan mesin yang ada di Vespa LX-V ataupun Vespa LX sebelumnya atau Vespa S. Mesinnya sama-sama 150, tapi ada sedikit perbedaan di dalamnya yang membuat mesin ini itu jauh lebih halus daripada mesin yang sebelumnya. Mungkin kalau yang udah pernah naik Vespa LX dan kemudian naik Vespa Sprint, mungkin akan ngerti apa yang gue maksud dengan lebih halus. Getaran mesinnya jauh lebih halus dibanding mesin yang lama. Mungkin kalau soal tenaga, kira-kira sama sih tenaga yang dikeluarkan. Saya 150 cc ya kira-kira segitu-segitu aja lah. Walaupun katanya kalau dibanding sama Vespa Sprint dan Primavera pun kalau dibanding Sprint itu katanya lebih kencang Sprint. Nah, apa yang bikin beda dari Vespa GTS 150 ini dengan Vespa yang lainnya, dengan Primavera atau Sprint? GTS ini suspensinya itu yang belakang itu ada 2 shock breaker ya, instead of 1. Dimana kalau Primavera atau Sprint itu cuma ada 1. Jadi bandingannya agak sedikit lebih empuk sih Vespa ini. Kemudian dimensi bannya itu juga beda. Depan belakang ban ini itu lebih besar ukurannya. Peleknya juga lebih besar. I think kayaknya itu sekitar 11 apa 12 ya. Gue lupa sih. Yang jelas dia lebih gede. Jadi dia lebih baik mengabsorb gudukan-gudukan atau lubang-lubang yang ada di jalan, walaupun belum sebesar kayak motor yang baru lewat ini, walaupun belum sebesar motor-motor bebek ataupun skutik lainnya, tapi udah cukup besar untuk ukuran Vespa, membuat akhirnya naikan itu cukup enak. Kemudian perbedaannya apalagi ya kalau sama Vespa Sprint atau Primavera? Oh ya, salah satu perbedaannya kalau lihat dashboard ini. Dashboard dari Vespa yang GTS 150 ini itu masih dashboard yang lama. Kalau Sprint dan Primavera itu udah pakai yang udah ada digitalnya. Pokoknya modelnya udah beda deh. Kalau lihat di website Vespa luar negeri, Vespa GTS 300 itu dashboardnya udah pakai model yang baru. Nah, sayangnya Vespa 150 ini yang ada di Indonesia itu belum pakai dashboard yang baru. Walaupun sebenarnya juga nggak ngaruh-ngaruh banyak sih. Kalau misalkan ditanya bensinnya irit apa enggak, lumayan irit sih seingat gue. Kalau nggak salah gue bisa 50.000 untuk dapetin Pertamax Plus. Itu kayaknya gue bisa 150 kiloan kira-kira. PP rumah kantor beberapa hari. Jadi lumayan irit lah Vespa ini sebenarnya. Nah, kalau masalah bodinya gimana? Jelas kalau lo lihat Primavera dan Sprint dibandingkan GTS itu jauh lebih ramping, jauh lebih kecil dimensinya. Dan karena emang aslinya sih kalau di luar Vespa GTS ini kayaknya cuma keluar yang 250 ataupun yang 300 deh. Di sini ada sih importer umum yang ngejual GTS 300, cuma harganya kayak udah 150 juta gitu. Udah kayak, lo 150 juta baru cuma dapat Vespa. Ya, mungkin kalau yang hobiis banget mungkin akan membayar, cuman kalau buat gue kayaknya enggak deh. Nah,
Kalau bodinya emang ini kelihatan lebih besar, lebih baheno kira-kira. Pantatnya tuh gede banget. Banyak yang mirip kayak itu motor kalau buat nyalip-nyalip di jalan mana enak. Sebenarnya ada benernya juga sih. Emang kayak ketika lo akan mau nyalip-nyalip yang kayak kecil-kecil gitu, lo tuh kayak berpikir kayak ini cukup nggak ya, cukup nggak ya. Dibandingkan dulu gue pakai Smile XV, emang agak kerasa sih kalau lo agak lebih was-was. Cuma sebenarnya Vespa ini cukup nggak seberapa besar kok, mungkin cuma katanya aja sih gede. Cuma sebenarnya masih cukup lihai kok, masih cukup lincah lah kira-kira. Ya ini mobil nggak ngasih sen lagi belok kiri. BMW M6 Coupe. Nah, apalagi ya bedanya? Kalau bagasi, ukuran bagasi lumayan sih cukup gede. Cuman kalau kayak helm full face yang gue pakai sekarang ini, by the way gue pakai helm full face tuh Blitwell Gringo, itu nggak masuk sih. Jadi gede, cuman nggak seberapa gede lah. Gue saranin kalau misalkan mau naruh helm dalam situ sih mungkin jangan helm full face kali ya. Ataupun kalau full face kali ya cari yang kecil. Nah, bagasinya kalau yang di sini yang di depan itu ruangannya lumayan lah, ada dompet, handphone, 2 mungkin masih bisa lah masuk. Gara-gara di dalam sini itu ada saklar. Emang saklar ya sebetulnya. Pokoknya ada fuse dan itu takes up lumayan banyak sih ruangannya. Tadi gue tunjukin gara-gara gue masih di jalan. Tumben nih kamu agak macet. Kalau mesinnya sih 150 cc, mungkin ada juga mirip kayak badan segini gitu dikasih mesin 150 cc. Emangnya kuat ya tenaga ya? Sebenarnya sih kuat-kuat aja sih. Namun balik lagi sih, lo memang bakal naik Vespa lo tuh kayak mau seberapa kencang sih gitu. Kalau gue sih nggak bakal seberapa kencang, paling naik Vespa tuh menurut gue lali 100 aja gue sih udah takut ya. Cuman masih banyak sih teman-teman gue yang lain kayak naik Vespa tuh berani saya 120, 130. Terus gue kayak hah, gila naik Vespa berani kecil kayak gitu, berani gue 130. Bahkan gue naik motor yang normal aja laris gitu itu udah kayak ini kalau ada apa-apa nih sakit sih kalau jatuh. Kalau cuma buat nyalip sih, buat nyalip sebenarnya sih cukup sih. 150 cc di Vespa, di body Vespa yang gede kayak gini. Kalau top speed, pikir kalau ada yang nanya kayak top speednya berapa Vespa ini. Dulu sih gue sempat nyoba narik sih, itu kira-kira ya bisa sih 120, 110. Cuma gue udah gak berani sih, literally gue udah gak berani setelah itu di atas itu. Kalau misalkan gue ngatin jalan yang jelek kayak gitu, ya cukup lumayan sebenarnya. Kalau kita belok sini, oke, coba kita parkir di sini. Nah, seperti yang gue bilang di sini nih, nah ini nih nggak gitu gede tepatnya, gara-gara ada ini, jadi ini kayak udah ngepas gitu sih. Ini sarung tangan gue by the way. Ini lo dapet tempat tools, which is yang kayak rapi. Nah, ini dapat tempat buat gantungan belanja kalau mau bawa belanjaan. Nah, bagasinya tombol itu elektrik. Nah, dalamnya tuh lega sih lega, cuma nggak seberapa dalam. Cukup sih kalau jas hujan sama sandal jepit cukup lah kira-kira. Cuman ya gede-gede kira-kira cuma segitu. Nah, kalau misalkan kakinya nggak dipasang, terus tau gue lo bisa narik sesuatu dari sini. Nah, ini tombol yang ini nih. Nah, wait. Nah, lo bisa buka. Jadi kalau misalkan kaki lo mati, lo bakal tetap bisa buka walaupun tombolnya elektrik. Oh, satu lagi yang lupa gue sebutin ada disc brake-nya. Primavera atau Sprint itu disc brake-nya cuma depan doang, jadi cuma satu. Kalau GTS itu depan belakang. Jadi stopping power-nya sih lumayan bagus ya, karena disc brake-nya itu depan belakang. Walaupun yang belakang kayak ya tetap lebih belakang yang depan sih, cuma seenggaknya lebih baik lah dibandingin Vespa gue dulu yang LXV. Karena dulu sih entah kenapa yang LXV punya gue itu
rem belakang itu kayak hampir kayak nggak ada tenaganya. Mungkin harus dibawa ke bengkel kali ya dulu sesuai gue. Overall gue suka sih Vespa ini. Untuk gue dipakai harian itu enak banget, nyaman, bagasinya gede, kaki lo nggak kecipratan. Ya semua skuter juga gitu sih, kalau misalkan hujan kaki lo nggak bakal kecipratan kan. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, share video ini. Jangan lupa subscribe agar lo nggak ketinggalan video-video berikutnya, karena gue bakal ngebahas masih banyak topik lain laginya. Gue masih bakal ngebahas modifikasi apa aja. Gue juga bakal test drive motor-motor lain, dan gue bakal ya overall gue akan memenuhi banyak sekali video di channel Den Dimas ini. Kalau gitu, thank you for watching guys, and don't forget to like and subscribe this video. Until the next video, bye bye.